Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan menanggapi cuplikan video dari Ibu Mu'alaf ya. Ibu Mu'alaf ini sudah tua sebetulnya ya, tetapi masih saja menjadi narasumber ya. Ya, divideokan, direkam dan dipublish karena statusnya sebagai seorang mu'alaf ya. Saya sudah pernah juga menanggapi video dari ibu ini. Salah satunya dia mengatakan bahwa Yesus itu bersyahadat. Dan dia kutip ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Ayat tersebut bicara soal bahwa engkau mengenal Allah dengan benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dan menurut mu'alaf ini, ayat tersebut adalah syahadatnya Yesus Kristus. Dan saya sudah tanggapi dalam video saya ini. Nah, kali ini saya akan menanggapi dua pernyataan yang keliru yang disampaikan oleh Ibu Mu'alaf ini. Seperti apa cuplikan videonya? Kita langsung saja dengarkan bersama-sama. Yesus Dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar. Sewaktu hari masih gelap, Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arabik, sholat, karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Mu'alaf tegas. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Ya, teman-teman, itulah cuplikan video dari Ibu Mu'alaf ini. Ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Yesus itu sholat ya. Itu dikutip di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Nanti kita akan baca ayatnya. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, tetapi diangkat ke sorga. Dan menurut ibu ini, Isa dan Yesus itu sama. Padahal sejatinya Isa dan Yesus itu tidak sama. Baik dilihat dari sejarahnya, bahkan perjalanan hidup mereka itu sangat-sangat jauh berbeda. Itu artinya Isa dan Yesus itu tidak sama. Nah, kita bersyukur ya, beberapa hari lalu ada berita di mana Kementerian Agama mendapat usulan dari gereja-gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan dan juga Katolik, mengenai nomenklatur nama Isa di dalam kalender. Dan itu diusulkan supaya diubah, dan kita berharap supaya di tahun depan itu kiranya diubah dan tidak lagi memperingati hari kelahiran atau kematian dan Isa terangkat ya, tetapi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, hari kematian Yesus Kristus, hari kenaikan Yesus Kristus, dan itu benar dan sesuai dengan ayat Alkitab. Ya, yang pertama, dia mengutip di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu itu masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teman-teman, di dalam catatan Alkitab, berdoa di waktu pagi itu bukan sesuatu yang asing yang ada di dalam Alkitab. Ada banyak catatan-catatan di dalam Alkitab yang menunjukkan ada banyak orang yang berdoa ya, baik di pagi hari dan juga di waktu-waktu ketika orang bergumul di hadapan Allah. Bahkan Daniel dicatat dia berdoa 3 kali sehari ya, dan itu dikerjakan secara rutin. Dan berdoa bagi orang Yahudi itu bukan sesuatu yang lumrah ya, karena mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Nah, menurut mu'alaf tadi, ketika Yesus pagi-pagi berdoa, itu digambarkan dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Nah, lagi-lagi teman-teman, apakah Yesus berdoa itu menunjukkan bahwa dia sholat? Sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama lain. Tentu tidak ya. Yesus berdoa memang menunjukkan statusnya sebagai manusia sejati. Tidak hanya
menunjukkan dirinya yang berdoa sebagai manusia sejati, tetapi Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sebagai ciptaan Tuhan yang harus berelasi dengan Tuhan. Dan waktu yang tepat yang dipilih oleh Yesus ketika dia berdoa itu di pagi hari. Memang teman-teman, kalau kita perhatikan ada banyak gereja-gereja yang melaksanakan ada doa pagi, ya mulai dari jam 4, ada juga yang lebih dahulu dan juga ada yang jam 5 dan seterusnya. Berdoa pagi itu adalah hal yang sangat penting dikerjakan oleh orang percaya karena dia sedang membangun relasinya dengan Allah. Nah, Yesus memberikan contoh dan teladan supaya gereja dan pengikut Kristus itu mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia adalah manusia yang sempurna dan yang sejati. Karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berdoa pagi-pagi benar, dia bukan sholat seperti yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Karena di dalam Alkitab juga tidak dicatat ya, dia melakukan wudhu sebelum sholat dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Tidak, Yesus justru pada waktu pagi-pagi benar, dia berdoa. Lalu yang kedua, dia katakan Yesus itu tidak mati tetapi terangkat ke sorga. Nah, kalau teman-teman baca di dalam ayat Alkitab, sangat jelas bahwa Alkitab memperlihatkan Kristus itu disalibkan ya. Kalau teman-teman baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu cerita tentang Yesus yang disalibkan itu dipaparkan dengan sangat jelas. Dari perjalanan Yesus ketika ditangkap ya, karena diserahkan oleh Yudas yang menjadi pengkhianat di dalam kemuridannya. Dia adalah salah satu murid yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus kepada ahli-ahli Farisi, dan akhirnya Yesus ditangkap dan diadili. Proses itu sangat panjang sampai akhirnya Yesus diputuskan untuk dihukum mati, dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus mengikuti proses itu. Dan itu tertulis dan dicatat dalam Alkitab. Nah, perkataan-perkataan Yesus di kayu salib itu ada 7. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab itu sangat jelas. Salah satu perkataan yang saya bisa kutip adalah ketika Yesus berkata kepada salah seorang penjahat. Ketika dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah kehendakku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus katakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Yesus pada waktu dipaku di kayu salib, dia memberikan pengampunan dosa dan menerima seorang penjahat yang bertobat di salib itu. Jadi apa yang mu'alaf tadi sampaikan itu tidak benar ya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati. Salam.